masak nih spaghetti ya. Spaghetti pakai ebi teman-teman ya. Jadi kemarin aku beli spaghetti kurang rasa, anakku nggak mau, hari ini tak bumbuin dewi. Tak kasih itu, tak kasih bumbu ini ebi, tak kasih cabe ya, tambah bawang merah, bawang putih, cabe, ebi, wangi tadi teman-teman ya. Jadi kemarin anakku kan beli spaghetti buat anakku, tapi dia capek tidur nggak makan nggak mau, ya sudah hari ini tak olah lagi. Sayang dibuang teman-teman, masih utuh ya. Ini aku juga beli itu kemarin sapo ya teman-teman, ini sapo. Hari ini tak ini sendiri, tak angetin tadi yang buat sarapan ya. Hari ini aku masak ini ayam kecap. Ini ayam kecap masakanku sendiri ya teman-teman. Ini aku bikin ayam kecap saus mentega ya, tak kasih mentega tadi teman-teman, mantap. Tak kasih itu saus tiram ya. Kalau teman-teman bikin ayam kecap itu pakai saus tiram, terus pakai apa namanya, lada sedikit ya teman-teman, pakai blue band ya, blue band, pakai ini teman-teman kecap ya. Jadi aku kasih kunyit biar nggak amis, kunyit sama jahe aku kasih. Gini ya, ini masakanku sendiri. Di teman-teman masak dulu bawang merah, bawang putih, setelah itu teman-teman apa namanya ini, kasih kunyit, kasih ini kunyit sama jahe itu biar nggak amis ya teman-teman. Kasih saus tiram, ayamnya empuk, selesai kasih blue band. Blue band ini terakhir teman-teman, nanti tidak apa gosong kayak gitu ya teman-teman. Ini spaghetti tadi biasa, bawang merah, bawang putih, ebi, tak kasih ebi, kebetulan aku ada ebi kecil-kecil ebinya, sudahlah biar ada rasa. Tak kasih bumbu ini sedikit tadi, bumbu bakso ya, sedikit banget biar enggak ini, biar ada rasa, soalnya itu kan ebi sudah asin, jadi aku nggak mau nambah banyak. Ini juga ya teman-teman, yang ini yang aku beli cuma tak angetin aja, ini tuh sayang, masih utuh teman-teman, nggak dimakan, anakku sudah kecapean semalam pergi sama temennya, ya sudahlah itu pulang malam. Jadi wes ngene lah teman-teman ya, hari ini masakanku teman, lihatlah ini. Ini lape pink ya temen, aku tuh punya 3, ada pink, ada biru, ada hijau. Hari ini pink, terus besok aku ganti hijau, besok ganti biru ya, tak cuci tak ganti, tak cuci tak ganti, biar teman-teman lihat lah ya gitu. Kalau ini teman-teman, kalau mau spaghetti itu, kalau mau ada daging sapi ya, dipotongi daging sapi, wah enak, enak banget teman-teman. Namanya ini apa, spaghetti daging sapi itu ya. Kalau teman-teman buat ini, buat usaha, wah mantep. Spaghetti daging sapinya itu dibakar ya teman-teman, wah mantep itu. Kalau untuk usaha, aku makan sendiri ya, enak aku dewi. Ini ala aku dewi ya teman-teman. Nggak punya daging sapi, punyanya itu ebi. Kayak ayam juga nggak apa-apa, karena aku ayamnya kan sudah bikin ayam kecap, jadi sayang. Udahlah, kasih ebi aja. Ini spaghetti ini kan ala Itali tuh teman-teman ya. Itu masakan ala Itali teman-teman. Kalau spaghetti yang pakai daging sapi itu saus merah banyak ya teman-teman. Dia kan nggak pakai cabai, pakai saus tomat sama saus cabai itu. Aku kan tadi pakai cabai, jadi aku nggak pakai saus cabai banyak. Saus cabai yang beli aja sedikit tuh sudah gitu ya teman-teman. Ini kan ala Itali, cuma ini ala aku sendiri. Spaghetti ala aku sendiri wis ngono wae, daripada repot ya. Ini bukan Itali, Indo ya, karena ala aku sendiri. Ini spaghetti ala Jawa ya, tak kasih ebi, tak kasih cabe ya teman-teman. Kan ada bawang seledri itu, kasih daun bawang seledri ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini spaghetti ala aku sendiri. Bisa pakai sosis, kemarin aku kan sudah masak sosis kemarin, udah habis sosisnya ya teman-teman. Jadi ini spaghetti ala aku dewe lah, wis gitu aja ya teman-teman, gitu mantap ini ya teman-teman. Wangi tadi, kemarin tuh nggak ada wangi. Makanya anakku nggak mau ya teman-teman. Jadi anakku itu kata mamaku Mesianistot ya, tahu teman-teman, itu bahasa Belanda. Mamaku itu sekolah Belanda,
Dulu Menir ya, gurunya namanya Menir. Dulu sekolah Hindia Belanda mamaku. Ya teman-teman, jadi mamaku tuh bilang mission ini stop. Tadi anakku tuh kalau nggak enak nggak mau, kata mamaku kayak gitu ya. Itu bahasa Belanda ya. Ya dikit-dikit aku bisa belajar ya teman-teman, orang semua belajar ya teman-teman gitu. Kemarin itu aku salut banget teman-teman, ada satu negara ya teman-teman, itu membagi sisa uang pajaknya kepada rakyatnya 5,3 juta teman-teman, negara itu. Jadi rakyat yang bayar pajak itu teman-teman ada sisanya dikembalikan. Jadi dia kelebihan pajak lah ceritanya kayak gitu. Negara itu kelebihan pajak terus dibagi ke rakyatnya. Satu orang ya terima itu 5,3 juta teman-teman. Hebat itu ya negara itu ya. Itulah teman-teman. Masih ada juga yang baik ya di dunia ini kayak gitu. Ada yang ngemplang pajak ya, ada yang buru pajak, tapi ada juga yang mengembalikan pajaknya teman-teman. Itu negara itu. Jadi karena dia kelebihan lah, maksudnya pajaknya lebih kembalikan ke rakyatnya lagi. Jadi satu rakyat yang bayar pajak, bukan yang nggak bayar. Yang bayar pajak itu yang misalnya punya NPWP kayak gitu ya teman-teman, itu dikembalikan duitnya 5,3 juta setiap orang ya. Misalnya ada 1.000 orang yang bayar pajak, nah itu duit kelebihan pajak itu dikembalikan gitu loh teman-teman. Itu benar-benar ya salut ya teman-teman, di atas dunia sekarang yang krisis, yang susah ini masih ada yang baik juga sama rakyatnya gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, berkat itu ya begitu ya. Kalau kadang aku juga heran ya teman-teman ya, aku lihat itu ada orang mengambil suami orang ya, udah mengambil malah memuji-muji, oh suami orang ini baik begini begitulah. Ngapain kamu muji suami orang? Mujilah suamimu sendiri. Ya kamu jahat ya nggak punya dapat suami yang baik. Iyalah orang kamu jahat. Ya toh. Ya teman-teman kan gitu. Ya, suami orang bagaimanapun baiknya ya itu suami orang. Tahu. Ya sebaik-baiknya suami orang bukan suamimu. Kalau suamimu baru hakmu. Itu kan sebaik-baiknya itu suami orang, hak orang, hak istrinya, hak anaknya, hak keluarganya. Ya kadang orang itu manusia itu aku juga nggak tahu ya teman-teman, pikirannya di mana gitu ya, bangga malah sama suami orang lah. Gimana ceritanya itu ya teman-teman, itu kan suami orang, hak orang, istri orang itu hak orang. Kalau suami orang hak istrinya yang sah, hak anaknya yang sah, hak keluarganya yang sah, bukan hak keluargamu, bukan hakmu ya teman-teman. Maka kamu bangga sama suami orang itu gimana itu ya teman-teman, aku suka nggak tahu orang-orang ini sekarang ini nggak ngerti aku ya. Orang malah bangga sama suami orang ya, itu suami orang ya hak orang. Kamu melakukan hal dosa itu namanya kowe makan maksiat, duit maksiat orang, makan perjinahan sama suami orang. Dia bilang, oh suami orang ini baik, begini, begono, beginilah. Itu kan suami orang, bukan suamimu. Itu hak orang, hak keluarganya. Ya teman-teman, kayak gitu. Dah kamu jahat, kamu busuk. Makanya kamu dikasih suami yang gak benar. Kalau orang baik, keluarga baik, pasti dapat suami yang baik. Kamu nggak dapat suami baik, kamu tukang rebut suami orang, mana bisa dapat suami baik ya tak. Tukang rebut istri orang yang nggak dapat istri baik teman-teman ya. Tuhan itu adil, yang baik dikasih baik, yang nggak bener ya kamu selamanya nggak bener ya teman-teman kayak gitu. Lalat itu kata netizen ya teman-teman, seekor lalat itu dikasih rumah istana dia tetap nyari sampah, namanya lalat gitu. Kalau lalat itu meskipun dikasih masuk dalam istana dia tetap lalat, tetap nyari tempat sampah. Makanya Tuhan itu tahu ya teman. Ular itu sama, ular itu meskipun berganti kulit berkali-kali dia tetap ada bisanya teman-teman.
Jadi gitu, kalau kamu baik, kamu jujur, kamu benar, kamu dikasih suami yang baik, yang benar, yang jujur. Kalau kamu baik, jujur ya teman-teman, kamu dapat istri yang baik, istri yang membantu kamu ya dah. Kamu nggak baik, makanya nggak dapat suami baik ya dah, nggak dapat suami orang baik. Ya, kamu dapat hanya pecundan-pecundan kayak gitu. Itulah teman-teman. Ya semua itu ada karmanya, semua itu Tuhan melihat teman-teman ya. Dulu ada kisah ya, satu orang itu baik, suami istri baik, pengusaha ya teman-teman. Dia baik, suka bantu orang. Suatu hari kalau dia sukses dia bangkrut, dia sukses dia bangkrut, dia sukses lagi dia bangkrut. Nah hamba Tuhan ini penasaran ya teman-teman, dia berdoa, kenapa orang ini baik begini begitu. Oh kamu nggak tahu, itu nenek moyangnya dulu penipu, sehingga dia begitu usaha berhasil dia ditipu orang, usaha berhasil ditipu saudaranya, usaha berhasil ditipu orang lagi. Kenapa? Karena nenek moyangnya penipu. Itulah teman-teman, kalau kita keluarga baik teman-teman, nenek moyang kita pernah nipu orang, Tuhan juga memperhitungkan ya teman-teman. Dosa itu ada konsekuensinya ya teman-teman. Kalau kamu mengambil suami orang, mengambil istri orang, suatu hari anakmu pun digitukan sama orang, keturunanmu digitukan. Betul, karena semua dosa itu ada konsekuensinya. Kamu nggak punya hak atas hak orang ya teman-teman. Sekarang begitu teman-teman. Ya tahu, kalau kamu punya punya keluarga yang baik ya kamu dapat orang baik lah. Kamu nggak baik, kamu mengambil suami orang, mengambil istri orang, ya dapatmu pecundan nggak ada. Tuhan itu kan adil ya teman-teman kayak gitu. Itu bukan hakmu, itu bukan keluargamu. Kamu puji-puji pun nggak ada gunanya, bukan hakmu ya teman-teman. Yang berhak kan keluarga orang. Ya jelas dia baik, dan dia dapat keluarga baik ya tak teman-teman. Kamu ya dapat keluarga pecundan ya tak, kamu sendiri pecundan kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu percuma, sebaik-baiknya keluarga orang ya buat apa ya teman-teman. Kayak gitu namanya ya, itulah teman-teman semuanya. Kadang aku juga nggak tahu orang berbuat dosa, buat maksiat ya, perzinahan ya teman-teman. Keluarga maksiat aja bangga, dapat duit haram dari orang aja bangga. Nggak tahu tuh orang sekarang ini dah, itu duit orang kamu bangga, duit maksiat itu ya, duit bukan dari suamimu, suami orang itu namanya harta maksiat. Anak-anakmu itu makan uang maksiat, tahu? Buat apa kita kasih makan anak kita uang maksiat teman-teman? Atau anak kita darahnya darah maksiat, besok keturunan kita juga keturunan maksiat. Ya teman-teman, kayak gitu. Hukum itu ada ya teman-teman. Di dunia kan nggak dapat hukum, Tuhan kan ada. Semua ada konsekuensinya teman-teman. Dosa itu ada konsekuensinya ya. Kalau nenek moyangnya penipu, nanti keturunannya juga ada yang ketipu. Pasti begitu teman-teman. Kalau nenek moyang kita orang jujur ya, keluarga kita orang benar, itu Tuhan memberkati ya. Dulu mamaku pernah cerita sesusah-susahnya kita. Kalau kita baik, anak cucu kita hidupnya makmur, nggak pernah kekurangan. Itu benar kata mamaku. Mamaku tuh selalu ngajarin aku. Dulu mamaku tuh susah teman-teman di kampung ya. Bapakku tuh kan sudah nggak ada, aku masih kecil, umurku 15 tahun. Nah, kakakku tuh umur 16 tahun, kami beda 1 tahun teman-teman. Nah akhirnya apa, mamaku kerja sendiri, kerja keras, tapi mamaku ini jujur teman-teman. Sampai barang-barang di rumah itu masuk gadebur, tapi mamaku ini benar-benar orang jujur. Aku lihat sendiri teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi, Tuhan mengangkat mamaku. Itu kan sakit jantung, kerja berat sedikit sakit, gede sedikit sakit. Akhirnya yaitu mamaku nggak bisa kerja berat-berat gitu. Tapi bagaimanapun karena mamaku tuh orang jujur ya teman-teman, dia tetap kerja keras teman-teman. Akhirnya bisa sekolahin aku, sekolahin kakakku sampai lulus ya teman-teman. Kami semua kuliah sampai lulus teman-teman. Jadi jerih payah mamaku sampai ya gadein barang-barang itu dijual,
Kalau mamaku sakit, mamaku kan sakit jantung, itu barang-barang itu masuk gade buang, gade terus apa namanya, nggak bisa nebus buang, udah gitu sampai habis teman-teman barang-barang itu. Barangku bagus-bagus, barang peninggalan ayahku ya, rumahku dijual, berlian mamaku dijual, itu untuk pengobatan teman-teman kayak gitu. Tapi mamaku tuh tetap hidup dalam kejujuran, sehingga anak cucunya diberkati sampai hari ini. Cucunya itu nggak kekurangan apa-apa, kakakku nggak ada yang kekurangan teman-teman, mereka punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, aku juga nggak pernah kekurangan. Anakku bisa kuliah ya teman-teman, utang kebayar, maksudnya nggak kaya Taipan enggak, tapi kami itu semua kebayar lah teman-teman ya, teman-teman kayak gitu. Anakku bisa kuliah, bisa lulus ya teman-teman, bisa kumlot, nilainya anakku kumlot teman-teman, akuntansi anakku. Nah, semua ponakanku tuh IT semua lulus dengan angka terbaik teman-teman. Semua lulus, semua bisa kerja, semua dapat duit, punya rumah. Semua anak cucunya mamahku itu berhasil. Betul teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ceritanya ya teman-teman. Jadi itulah, kalau kita itu dengan baik jujur itu pasti Tuhan memberkati. Papaku tuh juga orang jujur, kerja itu papaku itu nggak bener-bener nggak mau. Aku tahu sendiri teman-teman, uang seperak pun papaku itu dulu kerja di ekspedisi itu loh teman-teman, dia kan bagian apa namanya, bagian duit. Tapi papaku tuh jujur, nggak pernah mencuri, nggak pernah ini. Padahal di rumah meskipun kekurangan dia tetap setoran, tetap bener. Kadang malah kurang, papaku tuh nombok. Betul teman-teman, aku kan lihat sendiri. Sehingga papaku tuh jujur bener ya teman-teman. Makanya anak cucu papaku dimanapun dia berada diberkati. Begitu. Karena papaku tuh sangat jujur sekali, papaku itu. Aku lihat sendiri. Betul teman-teman. Jadi kalau papaku tuh nagih orang misalnya dapat sekian, ya bener-bener disetor sekian. Bener-bener teman-teman. Dia dapat dari orang, dari misalnya sekian dapat 40.000 ya dia tulis 40.000. Dapat 30.000 dia tulis 30.000. Nanti kalau orang ngasih tip baru dia terima tipnya sendiri. Dia tetap setor sama bosnya, itu bener teman-teman. Ya, kayak gitu. Kak ekspedisi itu kalau misalnya orang bayar 50, papaku tetap tulis 50. Jadi ya tetap setor 50. Sehari gitu misalnya dapat duit 1 juta ya teman-teman, papaku tetap setori ke bosnya 1 juta. Misalnya dapat duit 500 ya tetap setori 500 gitu. Bahkan kadang kalau kurang papaku masih nombor. Jadi papaku mamahku tuh jujur, makanya aku tuh selalu diajari mama papaku jujur. Meskipun kita kekurangan, kita susah, jangan ngambil hak orang gitu teman-teman. Itu ajaran keluargaku begitu ya teman-teman. Jadi aku juga ajarin anakku begitu. Kemarin anakku tuh magang di bank ya teman-teman. Anakku tuh masih kuliah kan, magang di bank 2 bulan atau 3 bulan. Nah aku juga ajarin anakku apa namanya ya, jujur, jangan ini ya, benar-benar jujur, jangan ini pamit kalau udah selesai kembali ke kampus, pamit baik-baik. Aku ajarin anakku jangan ngambil 1 biji pun pulpen apapun, kepunyakan perusahaan itu jangan diambil, jangan mau barang orang. Betul teman-teman. Anakku itu malah magang itu apa, surat-surat yang hilang, dia kan bagian dokumen teman-teman, jadi surat-surat yang hilang dia betulin. Malah kemarin bosnya itu ulang tahun, anakku diajak makan di Kelapa Gading. Udah selesai panggilan kampus, dia bilang, "Bu, saya panggilan kampus begini begitu, mah dikasih baju segala." Betul teman-teman, jadi aku selalu juga ajari kejujuran. Kita nggak boleh makan hak orang, duit orang ya teman-teman, kayak gitu. Ya tapi ya semua terserah ya, setiap orang. Keluarga itu, setiap keluarga kan punya apa namanya, punya pendidikan masing-masing ya. Kalau anaknya apa namanya, orang tuanya aja suka ngambil barang orang, hak orang, uang orang, itu ya anaknya juga meniru ya teman-teman. Kalau kita jujur, orang tua kita jujur, kita juga meniru. Kayak gitulah teman-teman. Terus kembali ya ke sini. Inilah teman-teman spaghetti ya teman-teman. Ini ayam kecap, ayam kecap Mertega, tak kasih Mertega tadi, ayam Mertega ya teman-teman. Ini sapu, ini ya teman-teman, inilah masakanku hari ini. Nanti tidak kepanjangan, sudah aku tak ambil dulu lah teman-teman, nanti tak sambung lagi. Itulah teman-teman ya, mudah-mudahan edukasiku bermanfaat lah untuk teman-teman gitu. Yang penting kita hidup dalam kejujuran, dalam kebaikan
Jangan mengambil hak orang ya teman-teman, kita di dunia ini cuma sementara ya. Orang pada 60 tahun, 50 tahun sudah pada mati. Buat apa semuanya? Ya teman-teman, gitu dululah. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti tidak kepanjangan, tak potong ya teman-teman. Ini dia masakanku hari ini, spaghetti ya. Sama sapo, sama apa? Ayam mentega. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sehat selalu.